bahwa terhadap rekapitulasi data LHA LHP atas transaksi keuangan mencurigakan dengan nilai agregat lebih dari 349 triliun antara yang disampaikan oleh Komite TPPU dengan data yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan tidak terdapat perbedaan. Tidak terdapat perbedaan dikarenakan memang berasal dari sumber yang sama, yaitu LHA TREP LHP yang dikirimkan oleh PPATK. Pak Menko menyampaikan di Komisi 3. Hari ini saya tunjukin sama. Itu loh esensinya. Datanya itu klasifikasinya aja yang beda. Begitu klasifikasinya disetel dikit, sama. Jumlah surat yang direkap di surat PPATK itu ada berapa surat? 300 surat. Sama tadi jumlahnya 300. Total nominalnya berapa? Coba total nominal rekening debit kreditnya 349,8 sekian triliun. Sama, itu informasi yang sama. Secara awal tadi telah ditegaskan oleh Pak Menko, slide kami, tidak ada perbedaan data antara Menko Polhukam dengan Menteri Keuangan terkait transaksi agregat sebesar 349 triliun. Transaksi agregat 349 ini artinya ada transaksi yang bersifat debit, kredit, keluar, masuk yang mungkin kalau di dalam proses untuk melihat akuntansinya bisa disebut sebagai double triple counting. Rapat bersama DPR, Mahfud MD pastikan tak ada perbedaan data dengan Kemenkeu. Menko Polhukam Mahfud MD memastikan tidak ada perbedaan data antara Komite Koordinasi Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU dengan Kementerian Keuangan atau Kemenkeu terkait dugaan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat pendapat atau RDP dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 11 April. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun juga hadir dalam rapat tersebut. Dia menjelaskan jumlah 300 LHA LHP terdiri dari 200 surat dikirim ke Kemenkeu dengan nilai agregat nilai laporan transaksi keuangan mencurigakan sebesar lebih dari 275 triliun rupiah. Terdiri dari 92 LHA LHP, statusnya proaktif PPATK dengan agregat 236 triliun sekian. Kemudian 108 LHA LHP statusnya atas permintaan Kemenkeu dengan nilai agregat lebih dari 349 triliun rupiah. Lalu 100 LHA LHP dengan rincian dikirim ke aparat penegak hukum di luar Kemenkeu 99 dan 1 LHA LHP dikirim ke lembaga lain dengan nilai agregat 74 triliun lebih. Setelah pertemuan Komisi 3 pada 29 Maret, Komite TPPU menindaklanjuti dengan rapat 4 April di Kemenkeu, 6 April di PPATK, 8 April di Polhukam, 9 April di Kemenkeu, 10 April di PPATK dengan kesimpulan 1. Tidak ada perbedaan data karena berasal dari sumber yang sama, ujar Mahfud dalam RDPU di Komisi 3 DPR hari ini. Terlihat beda karena pengajuan datanya beda dengan total nilai transaksi agregat mencapai lebih 349 triliun rupiah itu. Sama Kemenkeu dan Kementerian Polhukam, sambungnya. Lebih lanjut, Mahfud menuturkan Ketua PPATK mencantumkan semua LHA LHP yang melibatkan pegawai Kemenkeu yang dikirim ke Kemenkeu maupun ke APH. Sedangkan Kemenkeu hanya mencantumkan LHA LHP yang diterima dan tidak mencantumkan LHA LHP yang dikirim ke APH terkait Kemenkeu. Jadi datanya sama, cuma yang ke APH Menkeu tidak cantumkan, kata Mahfud. Dari 300 LHA LHP, lanjut Mahfud diserahkan ke PPATK sejak 2009 hingga 2023 ke APH. Sebagian sudah ditindaklanjuti, sementara sebagian lain dalam penyelesaian dari Kemenkeu dan APH. Kemenkeu telah menyelesaikan sebagian besar LHA terkait tindakan administrasi pegawai ASN yang terbukti melanggar Undang-Undang tentang Disiplin PNS.
Mahfud memastikan Kemenko Polhukam akan terus menindaklanjuti dugaan TPA dan TPPU yang belum sepenuhnya dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU, bekerja sama dengan PPATK dan aparat penegak hukum. LHP nilai transaksi agregat lebih dari 189 triliun rupiah yang disampaikan Ketua TPPU dan dijelaskan Kemenkeu telah dilakukan langkah hukum dan telah menghasilkan putusan pengadilan hingga PK, katanya. Mahfud mengatakan Komite TPPU berkomitmen mengawal langkah hukum Kemenkeu terhadap dugaan TPPU dan hal lain yang belum masuk dalam proses hukum.